Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muna Hanifah Sifasya, NIM M3118059 dari kelas TIC 2018. Judul tugas akhir saya yaitu Sistem Informasi Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga atau PIRT, Modul Penyuluhan dan Pendaftaran, Studi Kasus Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Untuk selanjutnya, saya akan menemukan sistem ini. Langkah pertama untuk mengakses sistem ini, user atau pemohon harus registrasi akun terlebih dahulu. Isikan nama, email, dan password. Kemudian klik registrasi. Akan tampil notifikasi aktivasi melalui email. Maka kita harus mengklik link yang dikirimkan melalui email untuk aktivasi. Setelah akun berhasil dibuat, kita bisa melakukan login. Masukkan email, kemudian password. Selanjutnya masukkan kode CAPTCHA. Kemudian login. Setelah login akan tampil halaman dashboard pemohon yang berisi alur-alur pengajuan permohonan. Kemudian mengisikan profil data diri. Jika tidak mengisikan data diri, maka tidak akan bisa melakukan pendaftaran penyuluhan. Isikan data diri terlebih dahulu. Isikan NIK. Kemudian nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, isikan alamat sesuai KTP, masukkan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Kemudian isikan pekerjaan, nama perusahaan, kemudian masukkan alamat perusahaan, kemudian pilih kecamatan. Alamat perusahaan harus berlokasi di Surakarta. Kemudian masukkan nomor telepon dan simpan. Maka data berhasil disimpan dan tersimpan di dalam database. Untuk mengubah data bisa diklik di sini. Selanjutnya melakukan pendaftaran penyuluhan pangan. Unduh formulir penyuluhan terlebih dahulu. Setelah itu, isikan data-data yang ada di formulir dan simpan dalam format PDF atau image. Selanjutnya bisa diupload di sistem. Masukkan berkas-berkas yang dibutuhkan seperti formulir penyuluhan, KTP, dan foto. Kemudian simpan. Akan tampil nama pemohon,
Tanggal daftar yaitu hari ini 2 September 2021 dan status berkas pengajuan. Untuk melihat detail bisa di sini. Selanjutnya, admin memverifikasi data pendaftaran. Tanggal daftar pada tanggal 2 September akan muncul dan admin bisa melihat detail berkas-berkas yang diajukan. Setelah admin memverifikasi berkas, jika berkasnya sesuai maka disetujui, dan jika perbaikan maka ditulis keterangan dan pemohon bisa memperbaiki berkas yang diperbaiki. Misalnya, KTP kurang jelas dan statusnya perbaikan. Pada tampilan pemohon, status berkas perbaikan dan harus mengubah KTP. Setelah data diubah, maka keterangan menjadi sudah diperbaiki. Admin bisa mengecek detailnya dan melakukan verifikasi. Misalnya sudah sesuai, maka bisa disetujui. Setelah disetujui, status berkas berubah dan keterangannya di hidden. Kemudian, admin bisa menambahkan jadwal penyuluhan. Masukkan tempat penyuluhan, tanggal penyuluhan, waktu penyuluhan, kemudian nama pemateri misalnya Bu Indar, dan simpan. Maka data jadwal sudah tampil di sini dengan status menunggu. Pemohon bisa melihat jadwal penyuluhan seperti tempat, tanggal, waktu, dan pemateri. Admin bisa merubah jadwal di sini dan memverifikasi status. Jika pemohon hadir, maka lulus. Jika tidak hadir, maka tidak lulus dan akan dijadwalkan penyuluhan ulang. Admin bisa mencetak data jadwal penyuluhan. Mencetak data sesuai tanggal dan disimpan dalam bentuk PDF. Setelah statusnya lulus, admin bisa menambahkan sertifikat. Download sertifikat terlebih dahulu. Kemudian buka file sertifikat. Sertifikat penyuluhan terdiri dari nomor, nama, jabatan, alamat, kota, provinsi, dan tanggal diadakannya penyuluhan. Nomor sertifikat di sini diisi otomatis dari sistem. Selanjutnya, admin atau pegawai dinas kesehatan memintakan tanda tangan dari pembina utama muda untuk kebutuhan sertifikat. Setelah itu, admin menyimpan file sertifikat dalam format PDF untuk diupload ke dalam sistem. Di sini tampil nama, NIK, tahun terbit, nomor sertifikat, dan file sertifikat.
Setelah admin menambahkan sertifikat, file bisa dibuka di sini. Untuk mengunduh sertifikat, bisa dilakukan di sini. Dan di sisi pemohon, file sertifikat bisa dibuka dan dicetak. Kemudian, setelah penyuluhan pangan selesai, pemohon melakukan pendaftaran PIRT. Di sini verifikasi pendaftaran PIRT menggunakan NIK dan nomor sertifikat penyuluhan yang diisi otomatis dari sistem. Maka, jika pemohon belum mendapatkan nomor sertifikat, maka pemohon tersebut tidak bisa mendaftarkan PIRT. Kemudian daftar, pilih kelompok pangan, jenis pangan, nama dagang, kemasan, kemudian bisa mendownload formulir PIRT, bisa melihat contoh denah lokasi dan desain label. Untuk formulirnya, bisa dibuka terlebih dahulu. Pemohon bisa melengkapi data-data yang belum terisi seperti wilayah kerja puskesmas, jenis usaha, dan tanda tangan. Kemudian pemohon menyimpan dalam bentuk PDF atau image untuk diupload ke sistem. Upload form PIRT, kemudian denah lokasi, dan desain label. Kemudian simpan. Status berkas di sini pengajuan, dan untuk melihat detailnya bisa dilihat di sini. Pemohon juga bisa mengedit data-datanya. Kemudian admin memverifikasi data pendaftaran dari pemohon. Tanggal pengajuan hari ini 2 September 2021, keterangan pengajuan, bisa dilihat detailnya. Kemudian admin memverifikasi pengajuan, misalnya sudah sesuai, maka statusnya survei, jika tidak sesuai perbaikan. Untuk langkah selanjutnya, admin menambahkan jadwal survei dan pemohon melaksanakan survei. Untuk survei ke belakang, dikerjakan oleh teman saya di modul pelacakan dan perpanjangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.